Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di siang hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali di hari ini Kamis bertepatan dengan tanggal 3 Februari 2022 atau bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah. Kami kembali menemani Anda dalam program kajian rutin Tafsir Al-Muyassar yang diasuh oleh guru kita Ustaz Abu Ja'far Cecep Rahmat LC MAG hafizahullahu taala. Di kesempatan siang hari ini Ustaz akan melanjutkan masih di surat Al-Baqarah, dan insyaallah taala di siang hari ini Ustaz akan melanjutkan di ayat 255 sampai dengan ayat 256. Dan seperti biasa, setelah kita mendengarkan pemaparan dan penjelasan Ustaz serta mendengarkan faidah-faidah yang nanti disampaikan oleh beliau, kami mengundang dan mengajak Anda kembali untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami telah menyediakan 2 layanan interaktif bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dan 1 nomor telepon yang kami sediakan untuk pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat. Adapun bagi pemirsa yang bertanya secara langsung, nomor pertama yang Anda bisa hubungi di nomor 021 891606135, atau Anda juga bisa menghubungi nomor layanan yang satunya lagi di nomor 0811 9007912. Adapun bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di nomor 0811 9007913. Baik, insyaallah taala kami akan berikan kesempatan Anda untuk bisa bertanya setelah kita mendengarkan penjelasan yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustadz. Baik, alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz dari kediaman beliau di Cilengsi. Baik, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, kabar antum hari ini, Ustadz? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, semuanya sehat, baik-baik dan terkendali. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan. Kami persilahkan kepada Ustaz untuk memulai pembahasan di siang hari ini. Fal yatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa sekalian senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, baik keburukan dunia terlebih keburukan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun
dalam perjalanannya kita mendapati berbagai macam ujian dan rintangan. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita, maka insya Allah kita bisa berjalan hingga husnul khatimah. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita berjumpa dalam kajian tafsir Al-Muyassar yang insya Allah akan kita bahas ayat 255 atau yang dikenal dengan ayat kursi dan juga ayat setelahnya insya Allah ta'ala. Semoga para pemirsa sekalian sudah menyiapkan fisiknya dan juga hatinya untuk menyimak kajian ini dan juga dengan alat-alat tulis untuk mencatat pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang kita bahas insyaallah ta'ala. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai pembahasan setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang maknanya Allah adalah zat yang tidak ada yang berhak dihadapkan padanya uluhiyah dan ubudiyah kecuali Dia. Yang maha hidup, yang mempunyai seluruh hakikat kehidupan yang sempurna sesuai dengan keagungannya. Lagi maha mengatur segala sesuatu. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Semua yang ada di langit dan di seluruh yang ada di bumi adalah miliknya. Tidak ada seorang pun yang berani maju memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Pengetahuannya meliputi segala makhluk-makhluk yang ada di masa lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Dia mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi di hadapan makhluk-makhluk berupa hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang dan apa yang telah terjadi di belakang mereka berupa perkara-perkara masa lalu. Dan tidak seorang pun dari makhluk yang mengetahui sedikit saja dari ilmunya selain apa yang Allah ajarkan dan tampakkan kepada makhluk tersebut. Dan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan kursi ini adalah tempat dua kaki Allah Jalla Jalaluh. Dan tidak ada yang mengetahui bentuknya selain Allah. Memelihara keduanya tidaklah memberatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Dia maha tinggi dengan zat dan sifat-sifatnya di atas semua makhluknya yang menghimpun seluruh sifat keagungan dan kebesarannya. Ayat ini merupakan ayat paling agung di dalam Al-Quran dan dinamakan dengan sebutan ayat kursi. Demikian ya yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi sebagaimana kita ketahui ya adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Yang demikian itu sebagaimana ya pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab. Ayu ayatin a'zamu fi kitabillah?
Ayat apa yang paling agung, yang paling besar di dalam kitabullah? Qal ayatul kursi. Maka sahabat yang mulia itu pun menjawab ayat kursi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membenarkan seraya memukul dadanya, memukul dada sahabat tersebut sebagai bentuk ya persetujuan dan juga ya takrir bahwa apa yang dijawab oleh sahabat yang mulia tersebut adalah kebenaran. Ini menunjukkan apa yang akan kita bahas ini ayat yang sangat besar, yang mengandung banyak faedah tentunya bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa ayat kursi ini terdiri dari ya 10 poin minimal. Minimal terdiri dari 10 poin. Dan tentunya penyebutan 10 ini yang menunjukkan betapa banyaknya pelajaran yang bisa diambil dari setiap poin. Oleh karena itu, kita akan sebutkan ya beberapa poin tersebut yang mungkin ya penyebutannya bisa saja berbeda yang dimaksud dari 10 poin tersebut. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah zat yang tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Ia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup ya lagi mengatur segala sesuatu. Maka dalam potongan yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya. Siapakah Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah katakan Allahu la ilaha illahu. Allah adalah zat yang tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Ia. Mensifati dirinya dengan uluhiyah atau dengan ubudiyah. Memang benar ada sebutan-sebutan ilah yang diseru oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir. Akan tetapi sebutan tersebut, sebutan ilah, sesembahan tersebut atau Tuhan-Tuhan tersebut tidak benar. Karena mereka tidak menciptakan. Mereka tidak mengatur. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur alam semesta sehingga berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Beribadalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu bil ibadah. Yang menciptakan alam semesta dialah yang berhak untuk diibadahi. Yang berhak untuk disembah. Adapun Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan yang tidak bisa menciptakan, walaupun sayap nyamuk sekalipun, maka mereka tidak berhak untuk disembah. Dalam surat Al-Hajj ayat 62 Allah nyatakan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq
wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah lah yang hak, yang berhak dan benar sebagai sesembahan. Dan apa-apa yang diseru selain Allah adalah batil. Ini yang pertama. Penetapan bahwa tidak ada yang berhak disembah, diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah agama Islam. Ini adalah inti ajaran Islam. Para nabi dan rasul dari awal sampai akhir mengajak kepada kalimat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk merealisasikan kalimat ini. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Kemudian berikutnya Allah menyatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dengan seluruh hakikat kehidupan yang sempurna. Sesuai dengan keagungannya. Lagi Maha mengatur segala sesuatu. Allah menyatakan dirinya sebagai Al-Hayyu, yang Maha hidup. Dan juga Al-Qayyum, yang mengatur dirinya dan mengatur yang lainnya. Tidak membutuhkan siapapun. Dan sebagai wujud kesempurnaannya, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidak mengantuk, apalagi tidur. Ya. Karena makhluk, walaupun mereka hidup, walaupun mereka itu hidup, mereka mengantuk. Mereka tidur. Ketika mereka ngantuk, ketika mereka tidur, maka banyak hal yang luput dari penjagaan mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak dihinggapi rasa ngantuk sebagai pendahuluan untuk tidur, terlebih lagi tidur. Senantiasa terjaga. Kemudian Allah nyatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi adalah miliknya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia disebut memiliki sesuatu. Hakikatnya mereka tidak memiliki. Karena kapanpun Allah mengambil sesuatu tersebut dari manusia, mereka tidak bisa mencegahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada seorang pun yang berani maju memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat, para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, secara bahasa adalah menjadikan sesuatu yang ganjil menjadi genap. Adapun secara istilah, syafaat adalah menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan manfaat
maslahat atau menghindarkan mudarat. Dan di antara yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di antara syafaat tersebut adalah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diputuskan perkara di hari kiamat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, hufatan uratan gurla, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan. Matahari didekatkan, penuh dengan keringat. Satu harinya 50.000 tahun di dunia. Maka manusia pun datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena mereka mengira Nabi Adam bisa memberikan syafaat. Meminta kepada Allah agar diputuskan perkara mereka. Namun ternyata Nabi Adam tidak bisa. Maka mereka pun datang kepada beberapa nabi yang lain hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak berbicara apapun. Hanya duduk menunduk di bawah arsy. Tidak berbicara, bahkan tidak mengangkat kepalanya. Hingga Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat. Angkat kepalamu. Mintalah akan diberikan. Berikan syafaat akan diberikan. Setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Meminta kepada Allah agar diputuskan perkara mereka. Ini yang disebut dengan syafaat uzma. Syafaat yang sangat besar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah, siapapun tidak bisa memberikan syafaat. Di dalam ayat yang lain, liman irtado, disebutkan bahwa di antara syarat syafaat selain ada izin dari Allah, juga Allah Subhanahu wa taala meridhoi pemberi syafaat maupun yang diberi syafaat. Maka jika Rasulullah yang memiliki kedudukan tinggi sekalipun tidak bisa memberikan syafaat begitu saja tanpa izin Allah, maka demikian pula yang lainnya. Tidak bisa mereka dengan sendirinya memberikan syafaat. Oleh karena itu, kepada siapa kita meminta syafaat? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kami syafaat Nabi-Mu. Ya Allah, jangan kau haramkan kami dari syafaat Nabi-Mu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaat Rasulullah tapi memintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Pengetahuannya meliputi segala makhluk-makhluk yang ada di masa lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Sifat ilmu bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Yang telah terjadi Allah tahu. Yang sedang terjadi Allah mengetahui. Yang akan terjadi Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui. Apa yang akan menimpa kita beberapa jam kemudian Allah mengetahuinya. Allah mengetahui siapa penduduk surga nantinya dan siapa penduduk neraka nantinya.
Allah mengetahui ya segala apa yang terjadi pada makhluknya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dia mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi di hadapan makhluk-makhluk. Berupa hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang dan apa yang terjadi di masa belakang. Berupa masa lalu, dan tidak ada seorang pun dari makhluk yang mengetahui sedikit saja dari ilmunya selain apa yang Allah ajarkan dan tampakkan kepadanya. Jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluk, maka kebalikannya, makhluk tidak mengetahui sedikit pun ya tentang Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki dari makhluk, apa yang Allah ajarkan kepada makhluk tersebut. Tidaklah kita mengetahui sesuatu kecuali Allah lah yang mengajarkan kepada kita. Oleh karena itu kita diajarkan untuk selalu meminta tambahan ilmu kepada Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabb, tambahkanlah aku ilmu. Ya, Allah lah yang bisa memberikan ilmu kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Dan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan kursi ini adalah tempat dua kaki Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis disebutkan ya, hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, mas samawatu sab'an wal arduna as-sab'u bin nisbati lil kursi illa kahalqatin ulqiyat fi falah minal ardh. Tidaklah 7 langit dan 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti sebuah logam yang dilemparkan di tengah padang yang luas. 7 langit, 7 bumi itu seperti logam. Sedangkan kursi itu seperti padang yang luas. Betapa jauh perbandingannya. Betapa besar kursi Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa besar kursi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan perbandingan antara kursi dengan arsy Allah juga demikian. Kahalqatin ulqiyat fi falah. Seperti sebuah logam yang dilemparkan di tengah padang yang luas. Betapa besarnya kursi Allah dan betapa jauh lebih besar arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak ada yang mengetahui bentuknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui bentuknya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dalam memeliharanya tidak berat ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan bahwa dirinya Al-Ali wa huwa Al-Aliyul Azim. Al-Ali yang maha tinggi, baik zatnya maupun sifatnya. Ketinggian zat, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah tinggi di atas arsy. Di antaranya surat surat Toha ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang maha pengasih lagi maha penyayang tinggi di atas arsy. Al-Azim, ya, yang menghimpun seluruh keagungan dan kebesarannya. Inilah tafsir ringkas dari ayat 255 atau yang disebut dengan ayat kursi. Kita bisa mengambil ya banyak pelajaran. Kita sebutkan beberapa di antaranya adalah penetapan ya
beberapa nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat yang terkandung di dalamnya. Yaitu nama Allah Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ali, dan Al-Azim. Dan setiap sifat pasti mengandung, setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat. Kemudian ayat ini bantahan kepada siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kalangan orang-orang musyrik, dari kalangan ahli kitab, dan siapapun ya dengan berbagai macam nama yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan bahwa dirinya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang berhak satu-satunya untuk disembah, untuk diibadahi. Dan seorang muslim harus meyakini hal tersebut, bahwa la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim ketika meyakini tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka di waktu yang sama dia meyakini sesembahan-sesembahan selain Allah itu batil, tidak benar. Seorang muslim tidak boleh membenarkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan tetap bertoleransi, dengan tetap menghargai, dengan tetap menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan. Tetapi dalam masalah akidah, keyakinan, orang muslim tidak boleh membenarkan sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran dari ayat ini juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya berbeda dengan makhluknya dalam banyak hal. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya sedikit pun. Sedangkan makhluk sangat membutuhkan Allah. Bahkan makhluk membutuhkan satu sama lain. Seorang ayah butuh pada anaknya, anak butuh pada ayahnya. Seorang suami butuh pada istrinya, istri butuh pada suaminya. Dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk tidak bisa berdiri sendiri. Mereka membutuhkan yang lainnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Maka apa yang dimaksud dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Apakah berarti kita tidak perlu membela Allah, membela Islam, membela agama Allah? Ketahuilah para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, yang membutuhkan membela Islam, membela Allah adalah kita, kaum muslimin. Allah tidak perlu dan tidak membutuhkan dibela. Islam akan Allah jaga sampai hari kiamat. Maka yang membutuhkan adalah kita. Mengapa kita sangat butuh? Karena dengan membela agama Allah, Allah akan membela dan menolong kita. Dengan kita membela dan menjaga syariat Allah, mempelajari dan mengajarkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan, akan memberikan pertolongan kepada kita semua.
kitalah yang membutuhkannya. Seorang ketika sibuk berdakwah misalnya, janganlah dia merasa Islam butuh kepada dakwah dirinya, kepada usaha dirinya. Tapi katakan bahwa sayalah yang butuh kepada Islam. Dengan saya berdakwah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kalaupun kita tidak berdakwah, walaupun kita duduk di rumah, Islam akan terus berkembang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa berjasa kepada Islam. Jangan mengatakan saya berjasa untuk Islam, saya berjasa untuk sunnah, saya berjasa untuk dakwah. Tidak. Tidak demikian. Karena kitalah yang membutuhkan kepada dakwah, kitalah yang membutuhkan kepada Islam. Seseorang jangan merasa berjasa. Ketika ada orang-orang yang mengungkit kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami telah masuk Islam. Ya. Berterima kasihlah kepada kami karena kami telah masuk Islam. Seakan-akan masuk Islamnya mereka itu berjasa bagi Islam. Maka Allah tegur mereka. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Mereka mengungkit-ungkit dengan jasa, seakan-akan berjasa masuk Islamnya mereka kepadamu wahai Rasulullah. Katakanlah jangan kalian mengungkit-ungkit, ya, seakan-akan berjasa dengan masuk Islam. Tetapi bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan hidayah Islam kepada kalian. Ya, ketika seseorang masuk Islam, yang harus bersyukur adalah dirinya sendiri. Karena Allah telah memberikan hidayah, membuka pintu hatinya untuk menerima Islam. Adapun Allah Subhanahu wa taala, walaupun semua manusia kufur semuanya, tidak mengurangi sedikit pun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Ya. Apapun yang terjadi di dunia maupun di akhirat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga seseorang tidak boleh merasa bangga dengan dirinya. Karena dia tidak bisa melakukan apapun kecuali atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin, ya, ini beberapa pelajaran dari ayat kursi yang sebenarnya sangat banyak sekali. Syekh Utsaimin menyebutkan ada 38 pelajaran dari ayat kursi. Ya, dan saya sebutkan hanya beberapa saja karena waktu yang terbatas tentunya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Disebabkan kesempurnaan agama ini dan jelasnya ayat-ayatnya, maka tidak diperlukan tindakan pemaksaan untuk masuk ke dalam agama Islam bagi orang-orang yang diambil jizyah darinya. Bukti petunjuk itu amat nyata yang dapat menampakkan mana yang hak dan mana yang batil, petunjuk dan kesesatan. Maka barang siapa yang kafir, yang ingkar kepada tagut, semua sesembahan selain Allah, dan beriman kepada Allah, sesungguhnya dia telah teguh dan istiqomah di atas jalan terbaik
dan teguh dalam beragama dengan memegangi pegangan yang paling kuat yang tidak akan pernah putus, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan Allah Maha mendengar ucapan-ucapan hamba-hambanya, lagi Maha mengetahui perbuatan-perbuatan mereka dan niat-niat mereka, dan akan memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan amal perbuatan tersebut. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama fitrah. Sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan akal sehat. Siapa yang jujur dan merenungi dengan penuh kejujuran agama Islam, ajaran Islam, pasti mereka akan menerima ajaran Islam ini dengan sukarela, dengan kesadaran. Karena dalam Islam jelas semuanya berdasarkan wahyu, berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Tidak ada ketidakjelasan. Semuanya gamblang. Terpapar jelas mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Islam mengajak umatnya beribadah kepada pencipta mereka dan mengikuti nabi yang diutus kepada mereka, yang membimbing mereka kepada kemaslahatan dunia dan juga akhirat. Jujurlah. Perhatikanlah agama Islam ini dengan kejujuran. Al-Quran bisa kita baca terjemahnya, tafsirnya. Apa yang Allah ajak dalam Al-Quran. Demikian juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada perbaikan, mencegah dari segala keburukan dan kemungkaran. Ya, adapun orang-orang yang membenci Islam, kebanyakan mereka karena termakan oleh isu atau propaganda anti-Islam yang memfitnah dan menuduh Islam dengan tuduhan-tuduhan tidak benar. Mereka mengatakan Islam agama teroris. Mereka mengatakan Islam agama yang penuh dengan radikalisme. Mereka mengatakan Islam begini dan begitu. Tuduhan-tuduhan yang tidak benar, yang tidak nyata. Ya. Adapun jika Islam ini dipelajari dengan benar, dibaca, ya, diperhatikan, dihayati, akan mendapatkan di sana petunjuk yang nyata. Oleh karena itu, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Tidak boleh seseorang memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Bukan ajaran Islam pemaksaan. Jika kita dengar, ya, dalam agama lain ada yang memaksa untuk murtad misalnya, adapun dalam Islam tidak ada. Dalam Islam tidak ada orang dipaksa masuk Islam, jika tidak maka mereka akan ya dibunuh begitu saja, tidak ada. La ikraha fid din. Maka pelajaran dari ayat ini yang pertama adalah seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam. Kewajiban kita hanyalah mendakwahkan, menyampaikan apa itu Islam, bagaimana itu Islam, dengan sejelas-jelasnya. Setelah itu dipersilahkan. Mau masuk Islam silakan, tidak masuk Islam juga, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Pelajaran yang kedua, jelasnya prinsip toleransi dalam Islam. Bahwa Islam sangat menjunjung sikap toleransi, menghormati dan menghargai keyakinan orang lain.
menghargai hak asasi manusia. Ya, seseorang yang ingin memilih agama apapun tidak dipaksa ke dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdampingan dengan beberapa tetangga yang berbeda agama. Dan tidak sedikit pun, tidak pernah Rasulullah memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam. Rasulullah hanya menjelaskan Islam itu begini. Allah mengajarkan begini. Selanjutnya, masing-masing yang mau masuk Islam silakan. Yang tetap dalam kekafiran, ya, mereka akan menanggung tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dan ayat ini menunjukkan bahwa segala sesembahan selain Allah disebut dengan taghut. Ya. Maka kewajiban kita adalah mengingkarinya. Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Dan ini adalah makna la ilaha illallah. Mengingkari segala sesembahan selain Allah, isbat menetapkan hanya Allah saja yang kita imani, yang kita ibadahi. Ini para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya dari ayat ini. Tentunya seperti yang sering saya sampaikan bahwa ya ayat Al-Quran ini begitu luas maknanya. Semakin kita mendalaminya semakin dalam. Dan tidaklah kita diberikan ilmu kecuali sedikit. Apa yang saya ketahui, ya sangat sedikit. Apa yang saya sampaikan juga jauh lebih sedikit. Dan ya tentunya semoga dengan yang sedikit ini kita harapkan membuka hati kita dan memberikan petunjuk menjadi bimbingan bagi kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada studio. Ustaz Abdul Rahman, tafadhol. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas pembahasan yang telah disampaikan, dan alhamdulillah tadi telah kita dengarkan beberapa faedah-faedah penting dari surat Al-Baqarah di ayat 255 dan surat Al-Baqarah di ayat 256. Baik para pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami berikan kesempatan Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Ada dua layanan telepon yang sudah kami siapkan bagi Anda yang bertanya secara langsung di nomor 021 891 06135, atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan telepon yang lain di nomor 0811 9007912. Adapun bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811 9007913. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, kita akan kita terima dulu Ustaz, sudah ada penelpon yang masuk yang pertama kali. Kami persilahkan. Halo. Kita terima dulu Ustaz, sudah ada penelpon yang masuk yang pertama kali. Kami persilahkan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ibu di mana? Ya, dengan Ina di. Ibu mohon dibantu untuk mematikan atau mengecilkan volume suara televisinya. Cukup mendengarkan dari telepon saja. Terima kasih. Ya. Saya dengan Ina dari Jambi. Baik, Bu Ina di Jambi. Silahkan pertanyaannya. Ingin bertanya pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya tentang Al-Baqarah ini. Sebenarnya banyak fadilah-fadilah. Ya, doa-doa Al-Baqarah ya doa. Ada hadis kan tentang pembaca Al-Baqarah itu nanti dapat syafaat di akhir. Syafaatnya berbasis sekelompok burung. Itu penjelasan hadisnya seperti apa ya Ustaz? Sementara syafaat itu kan harus diizin Allah untuk mendapatkan bagi seorang hamba gitu. Lainnya ada lagi di Al-Baqarah itu ada penjelasan juga tentang ayat terakhir, dua ayat terakhir. Maaf, suaranya tidak jelas ya Bu ya? Ya. Suaranya agak sedikit mendengung. Suaranya kurang jelas ya? Baik. Ya, yang pertanyaan terakhir apa tadi Bu di surat Al-Baqarah? Ya, yang kedua untuk surah Al-Baqarah ayat terakhir itu dibaca dalam satu malam itu bisa melindungi kita dari segala bentuk keburukan. Penjelasan hadisnya tolong Ustaz agar kami bisa jelas pencerahannya. Ya, syukron jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Baik.
syukran Ibu Ina di Jambi. Ibu Ina ada 2 pertanyaan Ustaz yang tadi telah disampaikan, lebih kurang pertanyaannya. Apakah benar hadis-hadis yang menjelaskan tentang akan mendapat syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membaca surat Al-Baqarah, Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah ketika kita melazimkan membaca ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah, Ustaz, mulai dari 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, kami mendengar ada keutamaan diantaranya terlindung dari segala keburukan. Apakah keutamaan ini benar menurut hadis-hadis yang dijelaskan? Mohon jawaban dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Terima kasih Ibu Barakallahu fiik atas pertanyaannya, Masya Allah ya. Atas pertanyaan Ibu, saya sangat mohon maaf sekali ya, belum menguasainya, tidak tahu jawabannya. Insya Allah mudah-mudahan bisa ditanyakan kembali kepada ustadz-ustadz yang lain gitu ya. Hanya saja pembahasan kita di ayat kursi ini disebutkan dalam sebuah hadis gitu ya, bahwa siapa yang membaca ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa taala ya, siapa yang membacanya di pagi hari, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya sampai di sore hari. Dan siapa yang membacanya di sore hari, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya sampai pagi hari. Ya, jadi ini mungkin keutamaan di antara keutamaan-keutamaan ayat di antara ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah. Adapun pertanyaan Ibu terkait dengan surat Al-Baqarah secara umum atau akhir surat, mohon maaf saya belum bisa menjawabnya. Jazakumullahu khairan. Nah, Ustaz, wa jazakumullahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Ibu Ina. Baik, kita berikan kesempatan pertanyaan yang masuk dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan Ustaz yang masuk, kita bacakan dulu satu persatu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada ketentuan khusus ketika kita membaca zikir pagi? Sampai jam berapa kita diperbolehkan untuk membaca zikir pagi tersebut? Mohon penjelasan dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya ya, terkait waktu membaca zikir pagi ya. Pagi dan petang ini sudah dijelaskan oleh para ahli ilmu bahwa pagi itu ya sejak terbit fajar hingga menjelang tergelincir matahari ya, berjalan pas. Artinya beberapa saat sebelum matahari tepat di atas kita, begitu. Jadi selama waktu itu kita diperbolehkan untuk membaca doa zikir pagi. Kalau dari jam mungkin ya, sebelum jam 12 di mana matahari belum tepat di atas kita, dan tentunya jam ini tidak terus sama begitu ya. Karena terkadang zuhur jam 12, kadang setengah 12, kadang jam 12 lebih begitu. Jadi diperkirakan sebelum habisnya atau sebelum masuknya waktu zuhur. Ya wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita bacakan Ustaz pertanyaan terakhir di kesempatan siang hari ini karena waktu yang terbatas. Dari hamba Allah, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan, bagaimana sikap kita selaku seorang muslim apabila kita menegakkan sunnah-sunnah Nabi seperti kita memanjangkan jenggot dan celana tidak di bawah mata kaki, tetapi kita sering diberikan label oleh orang-orang, kita dianggap orang-orang yang radikal atau intoleran. Bagaimana sikap kita selaku seorang muslim, Ustaz, ketika menerima tuduhan-tuduhan seperti ini? Mohon nasihat dari antum. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersabar. Ya. Al-qabid ala dinih kal-qabid alal jamar, kata Rasulullah. Orang yang berpegang teguh kepada agamanya itu seperti berpegang kepada bara api. Artinya tidak enak, tidak mulus begitu saja. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman begitu saja? Mereka tidak diuji. Pasti ada ujiannya. Ketika kita berpegang teguh kepada Islam, ketika kita berpegang teguh kepada sunnah, itu pasti ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka yang pertama adalah sabar. Tidak perlu kita merasa goncang. Tidak perlu kita keluh kesah. Ya. Kita ingat perjalanan para nabi, orang-orang soleh. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka bisa sabar dan melewatinya. Kita pun seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan terpancing atau terprovokasi. Ya. Cukup kita tersenyum, ya. Cukup kita berlalu saja kepada mereka. Tidak mengatakan apa-apa kecuali yang baik-baik. Tidak perlu kita merasa tersinggung berlebihan, merasa beban perasaan yang berlebihan, ya. Tidaklah mereka mengatakan itu semua kecuali karena mereka tidak mengetahuinya. Mereka belum mengilmuinya. Kita doakan hidayah kepada mereka, ya. Yang ketiga, perkuat persaudaraan dengan kaum muslimin dan muslimat di sekitar kita. Kita harus ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang orang yang beriman itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Mereka yang sudah berpegang teguh dengan sunnah atau yang belum, mereka adalah sama-sama muslim. Mereka adalah bersaudara. Maka ya, walaupun saudara-saudara kita itu belum mengamalkan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, mereka adalah saudara kita. Kita perkuat hubungan dengan mereka. Jika bertemu mereka, kita ucapkan salam. Ya, jika mereka sakit, kita kunjungi. Jika ada yang meninggal, kita ikuti jenazahnya. Jika mereka bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Jika mereka butuh bantuan, kita bantu. Ya, bahkan kalau bisa kita bantu sebelum mereka meminta bantuan. Jadi jangan terpisah dari masyarakat. Jangan eksklusif. Ya, jangan mengucilkan diri. Jangan menjauh dari orang-orang, dari masyarakat. Bergaulah dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kata Rasulullah. Bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Maka kalau kita bergaul dengan mereka, bersabar dengan kekurangan mereka, bahkan dengan ejekan mereka, itu lebih memudahkan bagi mereka untuk menerima hidayah. Ya. Oleh karena itu, bersabar, tidak terpancing, dan perbaiki muamalah dan kuatkan muamalah kita, hubungan kita dengan manusia, dengan mereka. Yang mereka itu adalah saudara-saudara kita juga. Hanya saja, saudara kita itu berbuat dolim kepada kita. Kita sabar dengan kedoliman mereka. Kita sabar dengan kekurangan mereka. Kita sabar dengan ketidaktahuan mereka. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Sekaligus sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan siang hari ini. Karena keterbatasan waktu kita di siang hari ini, mungkin sebelum kami tutup ada ikhtitam atau cukup, Ustaz? Cukup, insya Allah. Baik, jazakallahu khairan. Baik, para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, inilah perjumpaan kita di siang hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas keluangan waktu yang telah diberikan oleh Ustaz di siang hari ini untuk bisa memberikan faedah-faedah ilmu kepada kita semua, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada yang telah menyimak tayangan kajian di siang hari ini. Semoga tayangan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum kami tutup dan kami pamit dari layar televisi Anda, maka izinkan kami mewakili tim manajemen Ahsan TV dan kru Ahsan TV menyampaikan ucapan terima kasih atas program Open Donasi yang telah resmi kami tutup secara resmi pada tanggal 31 Januari 2022, dan perlu kami sampaikan secara langsung kepada seluruh pemirsa dan kaum muslimin terkait laporannya bahwa dari perolehan target yang telah kami sampaikan sebesar 385 juta rupiah, walhamdulillah dari pencapaian yang sudah terkumpul sebesar 241 juta rupiah 711.383 rupiah. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa dan kaum muslimin yang ikut berpartisipasi dalam program ini, dan alhamdulillah dari amanah yang telah diberikan dari kaum muslimin dan pemirsa Ahsan TV telah kami realisasikan semuanya dalam bentuk 2 unit. Yang pertama kami salurkan atau kami realisasikan dalam bentuk 1 unit komputer
untuk dipergunakan oleh tim editing Ahsan TV. Kemudian yang satunya adalah untuk kegiatan operasional dakwah Ahsan TV, dalam hal ini untuk kegiatan-kegiatan liputan dan kegiatan-kegiatan antar jemput para asatidah yang biasa mengisi di Ahsan TV maupun di wilayah Telaga Ilmu dan sekitarnya. Insyaallah ta'ala, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi Anda dalam program ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam informasi yang telah kami sampaikan. Maka kami hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan mencatat amal saleh dari apa yang telah Anda berikan untuk program ini. Dan insyaallah taala nantikan terus tayangan yang disiarkan langsung oleh Ahsan TV, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.